Bagi warga Tionghoa di Indonesia, Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, adalah tokoh berjasa besar yang selalu terpatri dalam sanubari. Beliau juga dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Gus Dur mencabut larangan bagi warga Tionghoa menjalankan adat istiadat dan tradisi lewat keputusan Presiden nomor 6 tahun 2006. Keputusan tersebut sekaligus mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa yang dikeluarkan Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Di peraturan lama, warga Tionghoa Indonesia tidak diperkenankan melakukan tradisi atau kegiatan adat istiadat secara terbuka dan hanya diperbolehkan di lingkungan keluarga. Kungkungan ini berlaku 32 tahun lamanya di era kepemimpinan Soeharto. Saat itu, etnis Tionghoa bahkan diminta untuk menghapus identitas dirinya dengan mengganti nama Indonesia. Warga Tionghoa juga dilarang menjadi PNS, tentara, dan polisi. Mereka betul-betul dikucilkan secara politik dan sosial. Gus Dur tak sepakat dengan pemikiran Soeharto. Maka, saat menjadi presiden usai Orde Baru tumbang, Gus Dur menghapus aturan diskriminasi terhadap warga Tionghoa. Gus Dur menegaskan, etnis Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia sehingga harus mendapatkan hak-hak yang setara, termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan. Menurutnya, kalau ada yang mencerca etnis Tionghoa tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberi kesempatan. Gus Dur kemudian dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia, berkat kebijakan dan pemikiran terbukanya yang membela hak-hak masyarakat Tionghoa. Pemberian gelar diselenggarakan di Kelenteng Taikesi pada tanggal 10 Maret tahun 2004. Saat penobatan, Gus Dur hadir dengan menggunakan baju Chongsam, meski harus duduk di kursi roda. Di sisi lain, Gus Dur kerap mengaku sebagai keturunan Tionghoa, yang juga bercampur dengan garis keturunan dari Arab dan India. Gus Dur mengungkapkan dirinya memiliki darah yang diturunkan dari Putri Champa, yang menjadi selir Raja Majapahit Brawijaya kelima. Dari perkawinan ini, Putri Champa melahirkan dua anak, yakni Tan Eng Hian dan Tan Ahok. Tan Eng Hian mendirikan kerajaan Demak, yang kemudian berganti nama menjadi Raden Patah. Sedangkan, Tan Ahok menikah dengan seorang Tionghoa Muslim bernama Tan Kim Han. Dari jalur inilah, kemudian menurunkan Gus Dur dan keluarganya. Leluhur Gus Dur bernama Tan Kim Han asal Hokkien, yang ikut rombongan Laksamana Cheng Ho ke kerajaan Islam di Nusantara, pada kisaran 600 tahun yang lalu. Pengakuan Gus Dur itu juga dikuatkan oleh tokoh Nu lainnya, Said Akil Siraj. Mantan ketum PB Nu ini bercerita, bahwa Tan Kim Han memiliki anak bernama Raden Rahmat Sunan Ampel. Salah satu keturunannya adalah Kiai Haji Hashim Asari yang selanjutnya memiliki anak bernama Kiai Haji Wahid Hashim. Kiai Haji Wahid Hashim adalah ayah Gus Dur. Jadi, Gus Dur itu Tionghoa, maka matanya sipit, ujar Said Akil dalam buku tentang riwayat Gus Dur. Atas jasa-jasanya, Gus Dur sangat dihormati oleh etnis Tionghoa, dan masyarakat yang menganut pluralisme. Saat Gus Dur berpulang pada tanggal 30 Desember tahun 2009, bukan hanya warga Nu yang merasa sedih. Banyak masyarakat Tionghoa merasa kehilangan sosok Gus Dur. Hingga saat ini, makam Gus Dur masih sering didatangi warga Tionghoa. Foto mendiang Gus Dur masih terpampang di sejumlah kelenteng sebagai penghormatan masyarakat Tionghoa. Sama seperti PKB, banyak kelompok dari kalangan etnis Tionghoa yang meminta agar Gus Dur dinobatkan sebagai pahlawan nasional.